Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Udah balik ya teman-teman ke private space saya ya, yang nggak private banget. Biasanya ada Matthew ya guys ya. Alright, so let's talk about Bitcoin. Hari ini kita ngelihat Bitcoin start having correction setelah beberapa hari dia stalling ya di kisaran range 65.500 sampai kisaran 66 ribuan. Ya ini sebenarnya kalau kita ngelihat progresnya sih sebenarnya masih tergolong healthy. Memang dari daily time frame-nya aja yang kelihatan kurang ya teman-teman sekalian. Ya, nanti kita bahas lebih lengkapnya lah dari sisi price action gimana. Cuman apa aja sih ya yang saya pikir harus kita berikan update-nya gitu kan terkait kondisi saat ini. So guys, what we have currently adalah geopolitik yang semakin memanas. Tentu saja ini berpengaruh ya terhadap harga minyak dan otomatis juga mempengaruhi inflasi kembali. So kalau kita lihat inflasi kemarin itu sudah saya bahas ya. Jadi berdasarkan data US inflation yang terakhir kita cover itu menunjukkan memang kalau dari sisi ya lebih banyak ya yang mendominasi. Sebentar kita coba buka yang dari full ininya aja kali ya teman-teman. Di sini read more. Mana ya kemarin ya? Saya lupa lagi teman-teman sekalian ya. Ya tapi intinya kalau kita ngecek terakhir ya, kayaknya ini deh, ini ya teman-teman. Kalau kita cek yang terakhir tuh energi yang responsible atas turunnya inflasi dengan sangat signifikan ya. Jadi energi itu berlaku untuk gasoline, fuel oil juga ya, termasuk di sini electricity dan bla 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 gitu. Di sini kalau kita lihat yang paling terhighlight itu adalah fuel oil ya atau bensin ya, gasoline all types itu turun sekitar 10%, 9,7 sama 9,2%. Ibaratnya apa? Kalau kita lihat di sini, seandainya faktor yang menurunkan harga atau inflasi itu adalah dari US oil, ya berarti US oil yang naik akan berpengaruh juga pada ekspektasi pasar di bulan berikutnya ya. Kalau kita lihat di bulan Juni itu tutupnya di bawah guys. Ya, sekitaran $70 per barel. Sekarang menjelang penutupan bulan Juli itu angkanya naik ya sampai ke $93 per barel. Bahkan bentar lagi mau kecepek lagi ya. Tapi kalau kita zoom out, kita cek dari perspektif time frame daily ya, yang terlihat adalah kita flip SNR lagi dan mungkin akan testing ke trendline ini ya dalam waktu dekat teman-teman. Oke, itu kenapa bisa dilakukan kondisi seperti itu? Ya karena statementnya Trump masih panas ya. Trump bilang katanya dia bakal seriously considering atau mempertimbangkan untuk melakukan aktivitas serangan skala besar ya, military strike terhadap Iran gitu, including attacks more severe than during the Epic Fury action ya. Waktu itu Epic Fury yang bulan bulan Maret awal itu teman-teman, Epic Fury ya. He said the choice would have consequences has not been finalized and no deadline has been set. To US officials confirm no orders have been issued and no new directives have been sent to the military. Ya, Trump said Israel would join in 2 minutes if asked, but that the US doesn't need anyone. He warned Israel would face consequences if it participated, implying potential Iranian retaliation. Intinya katanya kalau Israel ikut menyerang, ya lu harus tahu gitu ya, bakal ada konsekuensinya bahwa Iran bisa serang balik gitu. So, dengan pernyataan yang terakhir, ya kita bisa lihat US Oil hari ini juga masih naik gitu ya. So far dia up sekitar 7%-an teman-teman. Di sini kalau kita lihat 5,69%, tapi kalau termasuk dengan gap, ya hitungannya sih 7% ya. Kenapa? Karena kemarin closingnya itu di 86, opennya ada gap, terus langsung naik lagi gitu. Jadi kalau kita lihat open gap up, terus langsung naik lagi. So it's crazy ya. Jadi ngelihat consumer price index di bulan ini agak bagus, bulan depan bisa jadi enggak gitu ya. Minimal inflasi bakal balik lagi mungkin 0,2-0,3% dari yang terakhir turunnya gitu ya. Dan ini ya menyebabkan The Fed kembali, bukan The Fed lah ya, tapi menyebabkan market ya, kita bicara di sini kalau CME Fed Watch Tool ini sebenarnya adalah market pricing in-nya gimana gitu kan. Ya market melihatnya adalah The Fed itu memiliki
kemungkinan atau memiliki probabilitas bahkan naikin 2 kali suku bunga di tahun ini, yaitu pada periode September dan pada periode Desember. Dan ini semua mungkin baru terjadi setelah nanti Agustus Jackson Hole Symposium. Probably Kevin Walsh akan mendeliver informasi dengan lebih objektif ya, atau bukan lebih objektif sih, tapi lebih menunjukkan kira-kira proyeksi mereka atau pandangan mereka seperti apa. Karena Jackson Hole Symposium dari tahun ke tahun emang pembahasan topiknya adalah soal ya itu teman-teman ya. Jadi mungkin ya saya nggak tahu sih apakah udah bisa dilihat gitu kan, August 2026 topics ya. Biasanya sih kalau itu bisa dilihat teman-teman, kayak tahun lalu bisa dilihat gitu ya. Jackson Hole Economic Policy Symposium will explore the theme financial innovation implications for payments and policy. Okay, so they're not gonna talk about unemployment. Ya mereka nggak akan ngomongin soal I don't know ya, interest rate harusnya tetap dibahas sih karena ini ya pertemuan bank besar gitu kan ya teman-teman sekalian. Dan bisa dibilang menjadi salah satu perhatian khusus juga untuk perbankan-perbankan dunia karena kita bicara soal Global Monetary Policy Frameworks. Ya, ini juga ada gitu di setiap kali Jackson Hole Symposium diadakan teman-teman. So perhaps ini akan menjadi kunci untuk ya September akan naikin atau tidak gitu ya. Ekspektasi market adalah September itu mulai naikin di 56,5%. Jadi market sudah pricing in atas kondisi tersebut, berpikir bahwa pengetatan likuiditas akan terjadi. Dan kalau kita lihat teman-teman, ya ini saya sempat tadi ada live ya sama teman-teman di SAG juga. Sebenarnya kita mempertimbangkan kayak kapan sih ya Nasdaq, S&P itu akan drop. Ya kan, dropnya itu bisa banyak, bisa sedikit teman-teman. Karena tempo hari atau waktu lalu kita ngelihat dia drop, ya dropnya bisa dibilang nggak sebanyak itu ya. Saya pikir bakal dalam, ternyata dia turun hanya dari kisaran 13%-an gitu. Which is kalau kita lihat dari sekarang sih dia udah turun 7,8% alias setengahnya gitu. So extra drop 13% tuh lebih kurangnya masih bisa dorong Nasdaq itu sampai di kisaran 26.000, yaitu kisaran area support resistance sebelumnya. Itu pada Nasdaq dan pada S&P 500 juga sama teman-teman ya. Dari atas ke bawah mungkin bisa 8%. Kalau kita lihat di sini kebetulan juga 8 sampai 10% turunnya ya pada periode bulan Maret lalu ketika serangan lagi hot-hotnya terjadi. Nah, sebenarnya begini. Yang perlu kita garis bawahi adalah bukan soal serangannya lagi ya, karena well, terbukti comparison between US pertama kali nyerang dengan dia tidak nyerang atau sudah damai malah lebih tinggi ya guys ya. Up sekitar 25% khususnya untuk Nasdaq gitu. Jadi artinya apa? Kita ngelihat sepanjang serangan terjadi ya tercipta volatilitas saja. Tapi apakah harga minyak mempengaruhi Nasdaq? Jawabannya tidak. Ya, market tetap optimis bahwa perusahaan-perusahaan ini tetap make money gitu. Makanya tadi saya sempat ngelihat dari earning report dan ternyata Google itu kemarin, tepatnya hari Rabu, masih ngerilis data positif. Ya, earning per share-nya itu bahkan masih bagus sekali gitu dari estimasinya yang hanya di sekitaran $2,8 earn per share, ini dapat sekitar 9,11. Guys, ini 2 kali lipat bahkan lebih gitu ya, 3 kali bahkan ya dari estimasi kita ngomongnya teman-teman. Which is good, right? Nunjukin kalau market masih ada optimis yang baik di situ dan ini masih ada bukan info ya, tapi hari ini masih ada Intel ya. Intel nanti bakal rilis datanya sekitar jam 3 subuh. Ini karena saya udah atur di UTC plus 7 sama next week deh ya. Kita perlu tahu tuh next week kira-kira apa ya the biggest market cap yang akan merilis apa namanya ya dia punya earning report ya teman-teman. Ini earning season soalnya jatuhnya termasuk gitu kan. Microsoft next week, Meta juga next week di hari Kamis, kemudian ada Apple dan juga Amazon. Nah, ini semua perwakilan dari Nasdaq gitu. Bakal krusial, bakal berpengaruh, yes teman-teman sekalian ya. Namun di sini kenapa kita ada perlu pembahasan di Nasdaq? Sebenarnya saya lebih concernnya itu bukan ke situ ya, tapi bagaimana pengaruhnya terhadap ya kita tahu suku bunga
gitu ya. Kalau kita perhatikan teman-teman pada periode 2022, tepat pada saat bear market di tempo tersebut, market itu udah mulai pricing in hingga adanya koreksi ya, sampai berkepanjangan hingga 1 tahun penuh, hingga di Oktober atau di bulan, ya kita bisa bilang di bulan November lah ya, bottomingnya sebelum dia rebound dan reversal jadi double bottom, itu kan dia turun sekitar 34% untuk Nasdaq ya, atau lebih bahkan, dan berlangsung selama 309 hari atau hampir 1 tahun penuh. Kapan dimulainya teman-teman? Dimulainya adalah seketika, bukan seketika ya, tapi ketika Jerome Powell mulai mengumumkan kepada pelaku pasar ya bahwa mereka akan melakukan quantitative tightening tepatnya pada bulan November. Jadi mereka mau tapering bonds atau mulai ngurangin kepemilikan surat utang mereka. Jadi buat yang udah jatuh tempo ya udah dia tarik-tarikin duitnya guna mengurangi liquidity. Di saat yang sama Jerome Powell juga bilang mungkin akan naik suku bunga dan itu sudah membuat market pricing in. Ya pada saat itu suku bunga rendah karena habis disuntik dulu ya kan pada saat Covid gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang, setelah kita pangkas suku bunga ya, atau dipangkas suku bunga selama lebih kurangnya berbulan-bulan, teman-teman steady di angka yang sama. Adapun estimasi market itu mulai berubah bahwa ini kemungkinan akan start seperti ini lagi gitu kan, naik gitu. Ya, steady 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 entar dia naik lagi, steady 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 entar dia naik lagi. Nah, ini yang saya khawatirkan bisa membuat market mengambil ya profit taking lah ya kalau kita bilang dari si stock market yang udah ya kasih mereka return yang bagus gitu kan. Jadi siapapun yang beli even pada saat ya pada saat Trump menang pemilu, ya pada saat katakanlah Trump mulai mengacaukan market dengan tarif dagangnya pun, mereka sudah balik dalam keadaan positif gitu. Jadi dilepas pun oke gitu ya. Mereka still make money, right? So considerationnya itu. Dan jika seandainya nanti koreksinya dibarengi oleh kenaikan suku bunga, faktor yang juga tentu saja ikut mempengaruhi Bitcoin adalah faktor likuiditasnya. Ya, kita harus tahu teman-teman, likuiditas atau duit itu yang diperlukan ya. Maksudnya gini ya. Apa yang membuat Bitcoin naik? Jawabannya cuma satu, duit gitu kan. Kalau ada duit lebih yang bisa diinvestasikan oleh market atau pelaku pasar, ya barulah logika sederhananya adalah itu bisa dorong Bitcoin nanjak. Ya, kalau kita lihat saat ini mungkin dari sisi ETF terlihat cukup baik ya. Tapi setidaknya tanggal 22 sudah mulai ada pelambatan demand sekitar 69,1 juta dolar aja. Dari yang sebelumnya udah mulai cukup optimis ya, naiknya 3 digit, 3 digit, 3 digit gitu. Dan kita mulai merangkak balik ke 52 miliar dolar. So kalau lihat kondisinya teman-teman, even though demand institution mulai balik, tapi kita ngelihat market nggak sepenuhnya optimis ya. Nanjaknya ini tetaplah bersifat terbatas dan saya pikir concern yang harus kita lihat adalah bagaimana nanti ketika dia menembus level 67.000 paling naiknya mentok-mentok 69, 70 ya. Itu sama seperti yang kita udah bahas di beberapa video yang lalu gitu. Jadi ya sebenarnya not much ya untuk diupdatekan ke teman-teman. Tapi saya pikir tetap teman-teman harus ketahui juga bagaimana progres kita sejauh mana ya secara outlook itu masih sesuai atau tidak. Apakah ada perubahan outlook yang membuat kita juga harus melakukan adaptasi gitu kan. Itu semua saya pikir harus tetap kita updatekan ke teman-teman. Dan dengan demikian kalau kita mengacu pada internal structure-nya, ini terakhir saya post ini itu sekitar ya tadi sore sih pada saat kita live streaming ya saya ada bilang sama teman-teman I'm looking for Bitcoin ya untuk retest ke zona ini. Baru kemudian nanti kita considering ya ini mau dimanfaatin dengan cara entry on area atau nunggu confirmation gitu kan. Dan so far saya pikir kita sejalan ke situ ya. Dia bener-bener drop, bener-bener melted sekitar New York Open atau pre-New York bahkan udah mulai turun. So dia visit ke zona yang saya pikir bisa memberikan ya reaksi kembali lah ya pada market untuk ya mencoba untuk manfaatkan kondisi ini sebagai peluang mereka beli di harga discount gitu ya. At least untuk intraday teman-teman, right? So, let's say Bitcoin gagal pertahankan level 64.000, it means we're gonna see another drop on Bitcoin. Maybe kita bakal retest ke 61.000.
Ya, kalau misalkan dia gagal ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia berhasil maintain zona ini, berarti peluangnya tetap terbuka lebar untuk kita ngelihat Bitcoin retest sampai ke 70.000. Ya, probabilitasnya cukup meningkat lah, atau peluangnya cukup meningkat. Kira-kira kayak gitu guys, untuk sementara itu ya. Jadi guys, that's gonna be the update. I'm gonna apa namanya ya teman-teman ya, set schedule lah ya untuk kita live session maybe tomorrow di hari Jumat. So thank you very much buat teman-teman yang udah nonton. Jika kalian belum subscribe, make sure kalian subscribe YouTube channel ini untuk tetap mendapatkan update ya seputar market crypto dan juga Bitcoin. Dalam sesi besok saya belum tahu kira-kira bahas apa, tapi saya pikir kita akan pemanasan lagi ya. Saya juga udah ngomong sama teman-teman di SAG, guys saya mulai pemanasan lagi, baru balik liburan, baru habis have fun, baru habis ibadah ya teman-teman. So yeah, I'm gonna prepare myself and let's do another round of fight ya di market ya untuk sisa kuartal ketiga dan keempat ini. Oke, ketiga lah ya. Alright, so God bless everybody and see you guys again in the next video update and the next live session. Cheers, bye bye guys.